Baik, kita lanjutkan kembali pada pembahasan yang berikutnya. Tadi sudah kita praktekkan tentang bagaimana caranya menambahkan record ke dalam tabel dengan beberapa cara. Nah, kali ini kita akan lanjutkan materinya adalah tentang mengupdate. Jadi mengubah record. Bagaimana caranya kita mengubah record yang sudah ada di dalam tabel. Ya. Bagaimana caranya? Ya, untuk merubah record dalam tabel, perintah yang kita gunakan itu adalah update. Update. Nah, update. Kemudian diikuti dengan nama tabelnya, tabel mahasiswa. Kemudian diikuti dengan perintah apa lagi? Set. Nah, di sini kita menentukan yang akan kita ubah itu kolom yang mana yang ada di dalam tabel. Saya ambil contoh di sini record pertama yang akan saya ambil. Ya, itu ada NIM, ada nama ya, record pertama atas nama Joni. Ini akan kita ubah, kita lengkapi. Tanggal lahir, jenis kelamin dan telepon kan masih dalam kondisi kosong. Ya. Nah, ini kita lakukan perubahan. Set. Nah, setelah perintah set kita tentukan kolomnya apa? Ya, kolomnya misalnya tanggal lahir sama dengan, nah, tuliskan datanya yang baru yang mau kita masukkan ke dalamnya. Misalnya tanggal 11 Juni misalnya 2002 misalnya. Kemudian koma, nah, tuliskan kolom berikutnya apa? Kolom berikutnya apa yang mau kita masukkan di sini? Misalnya adalah jenis kelamin. Ya. Nah, ini menggunakan kode. Ya, misalnya laki-laki. Lalu berikutnya adalah telepon. Ya, sama dengan, nah, tuliskan nomor teleponnya 0825 misalnya, dan seterusnya. Nah, masukkan, jangan lupa ditutup dengan. Nah, kemudian perintah ini jangan langsung dijalankan atau dieksekusi. Ya, jangan langsung dijalankan. Karena kalau kita jalankan, maka yang kita lakukan adalah merubah semua recordnya. Seluruh recordnya akan berubah. Tidak cuma record yang pertama, termasuk yang lainnya. Sehingga apa yang perlu ditambahkan? Kondisi pernyataan where. Where ini yang akan menentukan record mana yang ingin kita ubah. Misalnya, kalau kita mau merubah hanya satu record saja, pastikan bahwa record yang kita gunakan itu punya data yang unik, yang tidak bakal sama antara record tersebut dengan record yang lainnya. Nah, dalam hal ini misalnya NIM. NIM-nya kan pasti beda. Saya gunakan NIM-nya. Yang mana yang berubah? Yang NIM-nya sama dengan, nah, saya tuliskan NIM atas nama Joni ini. 8040180001. Nah, jadi seperti itu. Ya. Kemudian kita jalankan. Saya coba jalankan. Ya, perintah ini kita jalankan. Oke, ada keterangan satu record berhasil di-update. Oke, kita cek, select, bintang, from, mahasiswa. Nah, kita cek perintah ini, kita jalankan, kita lihat. Oke, record pertama yang nama Joni itu sudah berubah. Ya, tanggal lahirnya, kemudian jenis kelaminnya, lalu nomor teleponnya. Jadi sangat simpel untuk melakukan perubahan pada tabel. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Saya contohkan lagi, misalnya kita ingin mengupdate beberapa record sekaligus. Misalnya kita akan misalnya kita akan update record mahasiswa untuk yang pertama ya, yang kedua ya. Yang kedua dengan yang ke berapa ini?
Oke, yang kedua dengan yang keempat misalnya. Misalnya kita ubah, kita anggap dia kembar, tanggal lahirnya sama. Kita ubah tanggal lahirnya sama. Gimana caranya? Ya. Ya, bagaimana caranya? Di sini kita ubah perintahnya. Set tanggal lahir. Tanggal lahirnya misalnya saya satukan tanggal lahirnya misalnya 1 Januari misalnya 2000. Nah, ya, cuman tanggal lahirnya saja misalnya kita ubah, yang lain tidak. Ini saya hilangkan. Oke, siapa yang diganti? Nah, ini kan ada dua. Yang pertama, ada yang kedua. Bisa kita cantumkan NIM-nya di sini. Ya, dengan syarat kita bisa menggunakan option in. Ini kita gunakan apabila kita memiliki kondisi yang kita gunakan itu lebih dari satu nilai. Jadi bisa menggunakan in. Nah, ini yang pertama, misalnya khusus untuk yang Jenny dengan nomor 20 ya. Kemudian satu lagi kita anggap yang namanya Rudy, yang paling bawah aja deh. Ya, paling bawah Rudy. 8020 18 0123. Berarti yang dua ini akan punya tanggal lahir yang sama. Ya, akan punya tanggal lahir yang sama. Kita eksekusi. Oke, perhatikan ada error di sini dinyatakan. Ya, errornya dikatakan pada baris ketiga kolom ke-39. Jadi kalau kita lihat itu baris ketiga adanya di sini. Ya, di mana pastinya? Kita bisa lihat di bawah ini. Di bawah ini ada penjelasan tentang posisi dari pointer kita. Kita sekarang ada di line ketiga pada kolom 43. Nah, disebut di sini errornya ada di baris ketiga kolom 39. Saya geser dari posisi ini 43, 42, 41, 40, 39. Nah, disebut tuh error ada di sekitar sini. Ya. Ya. Apa errornya? Di sini udah disebutin quote string. Biasanya error yang tandain kata quote string itu adalah pemakaian tanda kutip yang tidak lengkap. Kita menggunakan hanya satu kutip di sebelah kanan tanpa menggunakan kutip di sebelah kiri. Jadi dilengkapi. Ya, hapus. Ya, kita jalankan. Oke, terlihat untuk Jenny dan Rudy itu sekarang punya tanggal lahir yang sama. Ya, baik. Berikutnya, untuk update ya, caranya seperti itu. Jadi simpel saja. Nah, berikutnya yang kita akan bahas adalah masalah menghapus record. Nah, kalau untuk menghapus record lebih gampang lagi. Untuk menghapus record itu lebih gampang lagi. Ya, kenapa? Ya, namanya menghapus tidak banyak syarat. Kita cuma tinggal menentukan record mana yang ingin dihapus. Sebagai contoh, menghapus record perintahnya adalah delete. Kemudian diikuti dengan from. Ya, lalu tabelnya apa? Mahasiswa. Misalnya, jangan lupa kalau ini yang langsung dijalankan, semua record akan terhapus. Semua record akan terhapus. Nah, misalnya kita tentukan yang kita hapus cuma yang paling akhir, misalnya yang paling bawah. Ya, yang paling bawah kita pakai where. Where. Misalnya sekarang saya tidak menggunakan name lagi, saya menggunakan nama lengkap. Where nama lengkap. Sama dengan kutip. Nah, perhatikan di sini ya, untuk data bertipe karakter char ya, huruf ya, itu berlaku yang namanya case sensitive. Jadi karakter huruf besar dan huruf kecil itu dianggap sebagai karakter yang berbeda. Jadi kalau kita nulisnya begini ya, misalnya kita nulisnya begini, Rudy itu yang terakhir misalnya. Ya, kalau seperti ini ya, kita jalankan, kita eksekusi.
Ya, perhatikan 0. Jadi nggak ada record yang terhapus karena nama Rudi dengan ejaan atau dengan sebutan seperti ini nggak ada. Jadi harus sama persis antara penggunaan huruf besar dan huruf kecilnya. Saya ganti, saya buat dengan huruf besar semua. Ya, kemudian saya eksekusi, saya jalankan.